Halo pemirsa TAI TV, saya Willy Kay, seorang branding expert di Medan. Hari ini kita akan membahas tentang gimana cara berpikir kreatif dan mengembangkan kreativitas Anda. Di Medan itu sebenarnya banyak sekali anak-anak kreatif. Ya, kita melihat banyak permasalahan yang ada. Gimana pun secara anak muda yang positif peduli terhadap masyarakat kita, otomatis mereka harus berpikir kreatif. Jadi berpikir kreatif itu adalah sebuah mindset atau kemampuan berpikir untuk mencari solusi yang efektif dan efisien. Nah, jadi kalau misalnya kita berpikir itu pada umumnya, itu maksudnya masih belum termasuk kreatif. Jadi kita harus gimana cari tahu, gimana sering berpikir itu agar dapat melihat sesuatu masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, salah satu manfaat dari berpikir kreatif itu membuat kita memiliki wawasan yang lebih luas dan di dalam lingkungan kerja itu otomatis kita akan lebih diperhatikan atasan karena kita bisa ya menghemat waktu dan supaya lebih efektif dan efisien. Dan salah satunya juga itu kita memiliki mental, di mana pada saat kita harus berpikir secara kreatif ataupun secara kritis, itu yang dimana pemimpin ya pada umumnya itu memiliki talenta seperti ini. Dan juga banyak memunculkan ide-ide baru, dan terutama di dalam dunia bisnis itu akan membuat suatu perbedaan yang sangat signifikan ya. Kalau misalnya kita berpikir secara kreatif gimana memasarkan produk kita ataupun memberikan solusi kepada pembeli produk kita atau pengguna produk. Jadi misalnya seperti anak saya, dia menggambar gajah dengan warna ungu. Nah, saya tanya dia kenapa ungu? Padahal gajah itu kan yang kita ketahui kan abu-abu. Jadi dia dengan santai menjawab ya karena dia sering makan anggur, jadi makanya warnanya berubah jadi ungu. Di situ letak ke kreativitas dia, gimana berpikir tanpa batas. Jadi kalau misalnya kita bertanya-tanya terus kepada dia akan bisa aja menjawab semua serangkaian cerita itu menjadi satu rangkaian yang konyol sebenarnya. Tapi mereka tidak takut untuk berani salah gitu. Nah dari situ kan sebenarnya banyak ya ide-ide kreatif yang kita bisa ambil secara positif gitu. Ya salah satunya ya kita harus punya wawasan yang luas. Dan seringkali saya juga sharing dengan teman-teman di organisasi ataupun teman-teman yang ada di komunitas kita ini. Jadi dengan demikian kita menjadi tahu banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga kita juga melibatkan diri untuk gimana berpikir, membantu mereka untuk berpikir gimana mencari solusi yang lebih efektif dan efisien, yang dimana pada akhirnya kita akan muncul satu ide baru gimana untuk menyelesaikan program ini. Kalau yang saya amati di Indonesia itu, khususnya di Medan itu sebenarnya banyak sekali anak-anak kreatif. Ya, kita melihat banyak permasalahan yang ada di Indonesia terutama. Ya, gimana pun secara anak muda yang positif dan yang peduli terhadap masyarakat kita, otomatis mereka harus berpikir kreatif dan dipaksa untuk berpikir kreatif.
Misalnya salah satunya itu kebutuhan ojek ya. Kita ketahui karena kemacetan yang terjadi itu tinggi. Jadi otomatis pengguna itu mereka lebih nyaman dan memiliki solusi untuk gimana sih supaya bisa manggil ojeknya itu langsung di tempat. Jadi itu salah satu ide kreatif yang muncul dari permasalahan yang ada. Jadi sebenarnya masih banyak sih ini kreativitas anak Indonesia yang masih belum tersalurkan. Malah ada yang sayangnya itu sudah dibeli oleh negara tetangga. Ya salah satunya itu adalah misalnya seperti animasi yang pernah dikerjakan oleh anak Indonesia yang pada saat itu belum ada wadah ataupun platform yang menampung atau stasiun yang menampung. Akhirnya mereka propose ke luar dan dibeli oleh negara tetangga yang dimana itu menjadi booming dan disiarkan akhirnya di Indonesia, tapi license-nya itu otomatis sudah menjadi milik negara tetangga itu. Nah, jadi kita juga menjadi platform untuk menampung teman-teman yang ingin mengembangkan diri. Seperti mereka kalau misalnya punya passion atau minat di fotografi, ya kan. Jadi kita juga membina mereka gimana caranya sih untuk menjadikan itu sebagai satu profesi ataupun gimana menaikkan nilai dari skill yang dia miliki. Kira-kira begitu sih. Ya, jadi misalnya kita melihat suatu masalah itu jangan dari satu sisi saja. Seperti kubus. Kubus itu kan punya 6 sisi ya. Nah, kenapa kita harus melihat dari satu sisi? Jadi seperti permasalahan juga. Permasalahan itu jangan kita melihat dari satu sisi saja. Yang penting gimana caranya kita bisa mengakses semua sisi supaya kita bisa mencari nih gimana dari mana nih sebenarnya kita bisa mendapatkan solusinya itu yang paling efektif dan efisien. Nah, kalau misalnya untuk cara mengembangkannya itu otomatis kita harus banyak melibatkan diri di dalam suatu permasalahan, baik itu permasalahan diri ataupun teman ataupun secara masyarakat gitu, yang secara skala massa ya. Gimana caranya kita menyelesaikan sih masalah mereka, yang otomatis kita akan banyak berpikir, banyak bertukar pikiran sampai kita nih punya ide dapat dari sini nih gitu. Nah, pada saat kita punya permasalahan lain, otomatis kita juga pernah menyelesaikan masalah yang ada, kita melihat secara luas gambaran itu. Dan di mana kita udah pernah melalui sini, jadi otomatis beberapa yang kita bisa ambil dari sini itu bisa kita gunakan di masalah yang berikutnya. Yang pastinya sih kalau misalnya beberapa halangan untuk berpikir kreatif itu pastinya kepemimpinan yang buruk. Dalam arti ya tidak ingin berbagi, tidak ingin orang lain atau timnya itu lebih pintar dari dia, dan negatif ini ya, attitude negatif ya. Jadi misalnya seperti membentengi diri, yang dimana kita nggak menerima ide-ide orang lain kan otomatis. Nah di situ jadinya kita nggak melihat sudut pandang yang mungkin orang lain lihat gitu. Takut tidak perfect dan seringkali takut untuk idenya itu dibilang ide konyol, ide gila. Padahal di mana ya sebenarnya bisnis yang sukses itu banyak sih muncul dari ide-ide konyol, ide-ide gila yang hanya terlintas begitu saja, tapi berani diucapkan sehingga berani dieksekusi dan istilahnya nggak ada beban gitu. Jadi pada saat kita ngomongin soal ide-ide ini ya kita bablas saja. Jadi memang sih kalau misalnya di industri kreatif ini terkadang kita bisa jenuh, kita bisa buntu, ya kan. Jadi apa yang saya lakukan biasanya sih ya saya nonton film dokumenter sehingga ya wawasan kita semakin luas. Yang dimana terkadang dari sudut pandang yang berbeda itu kita bisa mendapatkan ide-ide yang kreatif yang mungkin nggak kita terpikirkan. Ataupun sekarang kan sering Zoom online itu dengan teman-teman internasional, terutama aku ada di organisasi kan. Jadi kayak misalnya jenuh nih, ya ajakinlah teman-teman yang dari luar negeri itu ataupun internasional untuk kita Zoom bareng, sharing. Jadi kita melihat mereka punya cara mengatasi masalah itu seperti apa gitu. Syukurnya sampai saat ini sih jarang ya mengalami kejenuhan.
Karena mengatasi suatu brand itu saya melihatnya itu sebagai sebuah tantangan, bukan beban. Jadi gimana sih caranya ini kita membantu mencari solusi kepada pemilik brand ini untuk mengangkat brandnya itu untuk menjadi taraf internasional, ataupun gimana sih caranya itu kita bisa mensukseskan brand ini supaya bisa diterima oleh masyarakat begitu. Asik nih seperti kita buat puzzle, ya kan kita kan gimana ya caranya menyelesaikan puzzle itu. Jadi sama sih, saya melihatnya itu seperti itu. Jadi saya juga tertarik banget sih dan mengajak teman-teman untuk keluar dan ikut berpartisipasi atau meningkatkan kepedulian mereka terhadap masalah-masalah masyarakat yang ada di Medan terutama gitu. Dan saya juga ingin berkenalan dengan teman-teman kreatif yang ada supaya kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Ya marilah kita sama-sama membangun bangsa ini. Nah, itulah tadi beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan kreativitas kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu dan menginspirasi. Teruslah belajar dan menebarkan kebaikan. Sampai jumpa.